Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai viewers, bertemu kembali dengan saya Windy Nestita. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum masuk kepada pembahasan video kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama Windy Nestita, NIM 19160400075. Baik, di video kali ini saya akan menjawab 5 pertanyaan dari Bapak Diandi Mardika Adif SEMM yang merupakan tugas dari mata kuliah kewirausahaan. Apa alasan pemilik menjual perusahaan? Yang pertama, karena ingin pensiun. Yang kedua, kesehatan pemilik atau direktur. Karena ada saatnya kesehatan Anda tidak memungkinkan untuk terus menjalankan bisnis. 3. Tidak ada generasi penerus yang mau melanjutkan bisnis keluarga. Keempat, pemilik atau pendirinya wafat. Kelima, pemilik ingin melakukan sesuatu yang berbeda. Keenam, pemilik telah menemukan bisnis lain yang lebih menguntungkan dan sekarang ingin fokus di bisnis lain tersebut. 7. Kekhawatiran tentang perubahan industri. 8. Pemilik saat ini telah merasa sudah mentok untuk membesarkan perusahaan. Yang kesembilan, pemilik mengkhawatirkan tren profitabilitas yang meningkat. Pertanyaan yang kedua, potensi apa yang dimiliki barang dan jasa yang dihasilkan? Kita ambil aja contohnya PT Dejarum. PT Dejarum memiliki 3 bisnis sampingan. Pertama, mengembangkan bisnis perkebunan dan hutan taman industri atau HTI. Melalui PT Hartono Plantation Indonesia, Grup Jarum memiliki kebun sawit yang sudah ditanami seluas 30.000 hektar di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Kedua, mengembangkan e-commerce atau perdagangan elektronik. Melalui beli.com, Grup Jarum menggambarkan lebih dari $1 juta AS per tahun untuk mengembangkan bisnis ini. Karena melihat potensi bisnis e-commerce di tanah air. Menurut dia, e-commerce adalah bisnis masa depan. Ketiga, mengembangkan bisnis elektronik melalui Pelitron. Grup Dejarum berencana fokus memproduksi televisi, kulkas, AC, dan telepon seluler atau ponsel. Pertanyaan yang ketiga, aspek legal yang dimiliki perusahaan. R. Budi Hartono dengan Grup Dejarum yang dipimpinnya pun melebarkan sayap ke banyak sektor, antara lain perbankan, properti, agrobisnis, elektronik, dan multimedia. Diverifikasi bisnis dan investasi yang dilakukan Grup Dejarum ini memperkokohkan imperium bisnisnya yang berawal dari tahun 1951. Pertanyaan yang keempat, bagaimana kondisi keuangan PT Dejarum? Berdasarkan laporan keuangan yang dipublikasikan pada tanggal 6 bulan 3 2020, laba bersih entitas induk Dwi Muria tersebut naik 11% dari periode Desember 2018, yakni sebesar 14,45 triliun. Nilai kekayaan ini bertambah dari nilai yang dihitung Forbes sebelumnya, yakni 37,1 miliar, menjadikan Hartono bersaudara berada di posisi teratas selama 11 tahun berturut-turut sebagai orang terkaya di Indonesia. Pertanyaan yang kelima, mengapa perusahaan tersebut berhasil tapi krisis? Perusahaan Dejarum sebelumnya merupakan usaha kecil yang bernama Dejarum Gramophone yang kemudian dibeli oleh ayah Robert pada tahun 1991 dan membangun namanya menjadi Dejarum. Robert dan kakaknya menerima warisan ini setelah ayahnya meninggal. Pada saat itu, pabrik perusahaan Dejarum baru saja terbakar dan mengalami kondisi yang tidak stabil. Namun, kemudian di tangan dua bersaudara Hartono.